Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 386. Pada saat ini, Gregory Clarke tersenyum pada orang banyak dan berkata, "Baiklah, saya akan membiarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Tentu saja, saya akan sangat senang bisa mewujudkannya. Namun, karena topik utama hari ini adalah seminar medis, mari kita lanjutkan sekarang. Oke. Mari kita sambut Direktur Carlson untuk memberikan pidato. Silahkan." Tentu suatu kehormatan bagi kami untuk berpartisipasi dalam momen bersejarah dalam profesi medis ini. Ada ledakan seru di kerumunan. Jensen Carlson kemudian berjalan ke podium dan mulai memutar video. Sambil memainkannya, dia menjelaskan, "Para pendahulu saya yang terkasih dalam profesi medis, eksperimen saya kali ini sangat sukses. Hasil percobaan menunjukkan satu hal, yaitu selama generasi kardiomiosит dipercepat melalui cara teknis, sel-sel baru akan mampu menggantikan sel-sel nekrotik. Oleh karena itu, masalah miokarditis dapat diselesaikan secara mendasar. Sama seperti jika Anda memiliki nekrosis kulit, Anda harus memotong kulit dan menunggu sampai tumbuh kembali. Mereka memiliki konsep yang mirip. Tentu saja jika menyangkut jantung, tentu membutuhkan teknologi yang lebih canggih, obat yang lebih spesifik dan sebagainya. Ada dokumen umum di depan kalian semua. Kalian dapat membacanya dan kalian akan dapat memahami filosofi saya." Semua orang mengambil dokumen di depan mereka dan memeriksanya. Semakin mereka melihat melalui dokumen, semakin mereka mengagumi Jensen. Jenius. Pria ini tentu saja jenius. Bagaimana dia bisa mendapatkan ide yang begitu fantastis dan bahkan mampu membuatnya menjadi kenyataan? Hanya bisa dikatakan bahwa bakat muncul terus-menerus dari generasi ke generasi. Sekarang, generasi muda mengungguli generasi yang lebih tua. Pencapaian pemuda ini dalam kedokteran benar-benar lebih baik daripada semua orang yang hadir di sana. Beberapa otoritas yang mempelajari penyakit jantung juga sangat mengagumi Jensen. Jika seorang ahli berpengalaman yang telah mempelajari penyakit jantung selama beberapa dekade yang menyarankan untuk menggunakan konsep ini dan menerapkannya, semua orang tidak akan terkejut. Tapi berapa umur Jensen? Belum lebih dari 5 tahun sejak dia lulus dari sekolah kedokteran. Pencapaian langka ini dalam 5 tahun merupakan rekor yang belum pernah didekati dan tidak akan pernah bisa didekati lagi. Seorang otoritas penyakit jantung melangkah maju dan mengacungkan jempol. Dia kemudian berkata, "Direktur Carlson, saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama semua pasien penyakit jantung. Penemuan Anda akan sangat mendorong kemajuan kedokteran. Saya pikir Anda harus memenangkan hadiah Nobel kedokteran tahun ini. Ya, kami akan menominasikan Anda tahun ini." Jensen tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah memuji saya. Anda memberi saya lebih banyak kredit daripada yang pantas saya dapatkan." Petik 2. Dia hampir tertawa terbahak-bahak meskipun dia mengatakan itu. Hadiah Nobel dalam kedokteran. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan penghargaan ini, maka statusnya di Carlsons akan berdiri kokoh di masa depan. Dia pastilah Master of the Carlsons berikutnya. Dia juga akan menjadi tokoh terkemuka dalam profesi medis di negara H. Hanya bisa dikatakan bahwa begitu dia memenangkan hadiah Nobel dalam kedokteran, dia akan memiliki ketenaran dan kekayaan. Senior Carlson sangat hebat. Dia memiliki prestasi dalam bidang kedokteran di usia yang begitu muda. Pada saat ini, Ella tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Dia awalnya terobsesi dengan obat-obatan. Namun, teori dan praktik yang dikemukakan dalam dokumen di hadapannya membuatnya pusing. Harvey juga sedang melihat-lihat dokumen saat ini. Dia terus mengerutkan kening karena dia merasa sangat akrab dengan informasi di dalamnya. Ketika dia melihat beberapa data terakhir, dia melirik Ella dan berkata, "Ella, jika seseorang mengambil hasil orang lain sebagai miliknya, apakah itu hal yang umum di lingkaranmu? Mengambil hasil orang lain sebagai milik mereka.
Ini adalah perilaku yang paling tidak tahu malu dalam profesi medis kami. Namun, hanya sedikit orang yang berani melakukan sebanyak ini, karena begitu dia terekspos, itu akan benar-benar menghancurkan karirnya. Ella tanpa sadar berkata, "Ada apa? Apakah ada masalah dengan dokumen ini?" Harvey sedikit berkata, "Aku sangat akrab dengan informasi dalam dokumen." Desir. Pada saat ini, hampir semua mata tertuju pada Harvey. Siapa anak nakal ini? Apakah ada sesuatu yang salah? Bisakah Anda berbicara? Apa yang dia maksud dengan informasi yang sangat familiar? Apa yang dibicarakan orang awam ini? Bab 387. Mata Jensen Carlson yang berada di podium sedikit berkedip dan dia tidak menyenangkan. Namun, dia menyimpan kartunya dekat dengan dadanya. Dia tidak banyak bicara saat ini. Ella, siapa orang ini? Bagaimana dia bisa berbicara omong kosong di sini? Mungkinkah dia tidak tahu betapa seriusnya ini? Gregory Clarke yang tidak jauh dari situ berkata dengan sedih. Apa yang sedang terjadi? Tidak apa-apa bagi Ella Graves untuk membawa seorang pria ke sini. Dia tidak ingin bertanya terlalu banyak. Meskipun demikian, pria ini mengisyaratkan bahwa Jensen telah mengambil hasil orang lain sebagai miliknya sejak awal. Apakah dia datang ke sini untuk membuat masalah? Gregory sangat marah saat ini. Beberapa hal tidak bisa berbicara omong kosong, terutama pada momen bersejarah ini. Konsekuensinya bisa sangat serius. Itu bahkan akan mengubah momen khusyuk yang seharusnya menjadi cerita indah menjadi lelucon. Ada apa dengan pemuda ini? Kamu tampaknya bukan orang yang bekerja dalam profesi medis. Jika kamu berbicara begitu santai, Direktur Carlson dapat menuntutmu karena memfitnah kapan saja, apakah kamu tahu itu? Anak muda, jaga lidahmu. Jangan bicara omong kosong. Cepat dan minta maaf kepada Direktur Carlson. Jika bukan karena sikap Direktur Carlson yang baik, kami sudah meminta keamanan untuk mengusirmu sekarang. Tuduhan muncul di mana-mana pada saat ini. Ada juga beberapa dokter muda yang menatap Harvey dan menatapnya dengan cermat ketika mereka berjalan seolah akan bertindak begitu mereka tidak setuju. Bagaimanapun, Jensen berasal dari keluarga medis dan belajar di bawah tangan orang suci yang terkenal di Rumah Sakit Rakyat Provinsi, Gregory Clarke. Banyak orang yang berpihak padanya. Gregory sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Dia melangkah maju dan batuk. Dia kemudian berkata, "Ella, aku tidak yakin apa yang salah dengan temanmu. Kami tidak menyambutnya sekarang. Tolong minta dia pergi." Gregory juga takut memperburuk keadaan. Dia masih berbicara dengan sopan saat ini. Namun, dokter lain tidak begitu baik. Mereka yang ingin menyanjung Jensen mulai mendorong Harvey dan berusaha mendorongnya keluar dari tempat ini seolah-olah mereka akan mematahkan kakinya jika dia tidak pergi. Harvey mengerutkan kening. Dia awalnya tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Jika bukan karena undangan Ella, dia tidak akan tertarik menghadiri apa yang disebut seminar medis ini. Namun, Harvey kesal saat itu karena seseorang mendorongnya. Dia melihat dokumen di tangannya lagi dan berkata dengan dingin. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka yang menganggap hasil penelitian orang lain sebagai milik mereka dipuji oleh begitu banyak orang. Kalian orang-orang dalam profesi medis tidak masuk akal. Apa kalian tidak malu? Gregory yang awalnya tenang berkata dengan dingin pada saat ini. Anak muda, kamu harus bertanggung jawab atas omong kosongmu. Namun, Ella tidak berbicara. Dia dengan cepat membalik-balik dokumen di tangannya. Dia kemudian berbisik. Harvey, apa yang salah dengan informasi dalam dokumen ini? Ella tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini dan mengapa dia begitu mempercayai orang awam. Dia hanya merasa bahwa Harvey pasti punya alasan untuk mengucapkan kata-kata itu. Jensen sangat marah saat melihat adegan ini. Wanita yang disukainya benar-benar percaya pada kata-kata orang awam. Dia adalah talenta muda yang terkenal dalam profesi medis di Southlight. Untuk apa wanita ini membawanya? Harvey melirik Ella dan dengan serius berkata, "Jangan bicara tentang keakuratan konsep ini.
Tetapi jika aku mengingatnya dengan benar, penelitian serupa dilakukan 5 tahun yang lalu bukan? Selain itu, orang itu telah berusaha keras dalam proyek ini. Aku tidak mengerti bagaimana itu tiba-tiba menjadi hasil penelitian orang lain. Hah? Apa yang dia maksud? Apakah dia menuduh Jensen mencuri hasil penelitian orang lain? Lebih penting lagi, dia berbicara seolah-olah itu adalah kebenaran. Ada keributan di kerumunan dalam sekejap. Banyak orang membicarakannya. Penipuan akademik adalah pelanggaran serius. Pemuda ini baru saja membuat tuduhan miring sekarang. Namun, dia menunjuk Jensen dengan mengatakan bahwa dia telah mencuri kesuksesan penelitian orang lain sekarang. Tampaknya masalah ini tidak dapat diselesaikan hari ini. Bab 388. Wajah Gregory Clarke berubah lagi dan lagi. Dia berkata dengan dingin pada saat ini. Apa maksudmu, anak muda? Apakah kamu mengatakan bahwa Jensen Carlson telah mencuri hasil penelitian orang lain? Kamu sebaiknya berpikir dengan hati-hati sebelum berbicara. Aku membantunya berkoordinasi ketika dia menyiapkan proyek penelitian 5 tahun lalu. Selama hari-hari awal menyiapkan proyek, aku juga memeriksa informasi di database. Tidak ada yang melakukan penelitian serupa sama sekali. Aku, Gregory Clarke, masih memiliki status tertentu dalam profesi medis negara H. Aku dapat mempertaruhkan reputasiku untuknya. Hasilnya benar. Aku juga melihat Jensen mendapatkan hasil medis ini sedikit demi sedikit. Semua tokoh terkemuka yang hadir tahu bahwa aku paling membenci pemalsuan medis dalam hidupku. Begitu aku mengetahuinya, aku tidak akan membiarkan orang-orang seperti itu pergi. Banyak dokter di sekitar mengangguk begitu dia mengatakan ini. Status Gregory dalam profesi medis terlalu tinggi. Dia bahkan memiliki tingkat ketenaran tertentu secara internasional. Dia memiliki temperamen seperti ini. Dia paling membenci penipuan akademik karena akan merugikan banyak pasien. Dia telah mempersiapkan Jensen yang merupakan muridnya secara pribadi. Jensen harus memiliki etika kedokteran yang mulia di bawah pengaruhnya. Bagaimana mungkin dia bisa merebut atau mencuri hasil penelitian orang lain? Pada saat ini, Ella Graves juga sadar kembali. Dia merasa sedikit malu karena tidak punya pikiran barusan. Dia dengan lembut menarik Harvey York pada saat ini dan berkata dengan suara rendah. Harvey, kamu benar-benar tidak boleh berbicara omong kosong tentang masalah ini. Senior Carlson adalah keturunan Carlson yang paling menonjol di ibu kota-kota provinsi. Keluarga Carlson adalah keluarga medis, yang prestasinya dapat dicatat dalam sejarah negara H. Keluarga seperti itu tidak perlu melakukan penipuan untuk masalah sepele seperti itu. Begitu mereka ingin meminta pertanggungjawabanmu, aku khawatir kamu akan mendapat masalah. Ella merasa sedikit menyesal setelah mengatakan ini. Ada dua alasan mengapa dia ingin membawa Harvey ke seminar medis hari ini. Di satu sisi, dia sudah lama tidak bertemu Harvey dan ingin menghabiskan waktu bersamanya sendirian. Di sisi lain, dia ingin Jensen tahu bahwa dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai dan ingin Jensen berhenti mengganggunya di masa depan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey akan menyebabkan kekacauan seperti itu ketika dia datang untuk menghadiri seminar medis. Tidak peduli seberapa kuat dan mampu Harvey, tidak perlu menyinggung Jensen. Ini karena menyinggung Jensen berarti menyinggung seluruh Carlsons, dan bahkan seluruh profesi medis di Southlight. Konsekuensinya akan menjadi bencana. Aku tidak berbicara omong kosong, kata Harvey dengan tenang. Ella tercengang. Dia kemudian menatap Harvey dan berkata, aku akan percaya padamu jika kamu memiliki bukti. Harvey menatap Ella. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan membelai kepalanya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa kepribadian Ella terlalu baik. Dia selembut air. Pria manapun yang bertemu dengannya pasti akan tertarik padanya. Dia awalnya tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Dia bisa saja membiarkan Jensen mencuri kesuksesan penelitian orang lain dan mengabaikannya. Namun, menggunakan ini untuk menipu dan menarik Ella tampaknya menjadi bagian dari rencana Jensen. Harvey tidak bisa menerimanya.
Lagi pula, dalam pandangannya, Ella adalah teman baiknya, dia tidak bisa hanya melihatnya ditipu. Jensen terlihat sangat mengerikan setelah melihat gerakan Harvey. Namun, dia tidak seperti orang biasa, dia menyembunyikannya dengan sangat baik saat ini. Dia tersenyum ke podium dan berkata, "Tuan York, aku tahu kamu naksir juniorku, Ella. Kamu telah mencoba mengejarnya dan ingin menarik perhatiannya. Seperti kata pepatah, gadis cantik, keinginan tuan-tuan, itu bukan masalah besar pada awalnya, dan semua orang bisa mengerti. Namun, kamu berbicara omong kosong dan memfitnah orang lain untuk mengejarnya dan menunjukkan kemampuanmu. Apakah kamu pikir kamu bisa berhasil menarik perhatian junior Ella? Lagi pula, kamu adalah orang awam. Apakah kamu tahu sesuatu tentang obat-obatan? Apakah kamu tahu keterampilan medis? Jadi, apakah itu penipuan hanya karena orang awam sepertimu mengatakan bahwa itu adalah penipuan? Lelucon. Aku juga bisa menuduhmu sebagai pencuri. Jadi kenapa kamu tidak masuk penjara?" Ada ledakan tawa dari kerumunan begitu Jensen menyelesaikan kata-katanya. Direktur Carlson benar-benar luar biasa. Dia mampu menebas pemuda ini yang muncul entah dari mana dengan kata-katanya dan membuatnya terdiam. Bab 389. Sepertinya bocah ini berbohong besar karena dia berusaha menarik perhatian Ella Graves. Namun, apakah dia berpikir bahwa profesi medis adalah tempat di mana orang luar dapat berbicara dan menilai sesuka hati? Harvey York sama sekali tidak tertekan oleh momentum Jensen. Sebaliknya, dia tersenyum dan berbicara dengan bebas. "Aku baru saja membaca proyek penelitian Direktur Carlson dari awal hingga akhir. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa ada masalah dengan dokumen ini? Materi akademik dan teks yang dikutip dalam makalah yang luar biasa ini semuanya berasal dari 5 tahun yang lalu. Tidak ada data selama 5 tahun terakhir sama sekali. Aku hanya bisa mengatakan bahwa dia benar-benar bodoh. Bahkan jika dia ingin mencuri hasil orang lain, dia seharusnya memodifikasi dokumen dan materi yang dikutip menjadi dokumen terbarukan. Namun, alasan mengapa dia tidak melakukan ini adalah karena dia tidak tahu banyak tentang proyek penelitian itu sendiri. Dia khawatir teks itu tidak akan relevan setelah memodifikasi dokumen yang dikutip. Jadi, aku harus mengakui bahwa Direktur Carlson melakukan pekerjaan yang buruk dalam mencuri hasil penelitian orang lain. Di dunia akademis, sebuah makalah kelayakan yang mewakili hasil tentu diperlukan untuk mempublikasikan hasil penelitian tersebut. Makalah semacam itu umumnya diperlukan untuk mengutip banyak literatur dan bahan. Itu perlu untuk menunjukkan sumber, tahun artikel, dan nama penulis asli saat mengutipnya. Juga sulit untuk memodifikasi dokumen dan materi yang dikutip tersebut. Ini karena pasti akan salah setelah dimodifikasi. Hal itu tentu membuat banyak ahli dan dokter saling pandang ketika Harvey mencontohkan masalah ini saat ini. Dari sudut pandang ini, makalah penelitian ini tampaknya memiliki beberapa masalah. Biasanya, makalah penelitian yang diterbitkan tahun ini akan memiliki beberapa referensi literatur dan laporan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, rasanya agak aneh karena laporan Jensen Carlson tidak memanfaatkan poin ini. Gregory Clarke benar-benar marah saat ini setelah melihat ekspresi aneh semua orang. Dia telah bekerja dalam profesi medis selama bertahun-tahun. Dia dikenal sebagai tangan orang suci yang terkenal dan dia tidak pernah memiliki murid yang akan memalsukan dokumen. Dia menghabiskan sepanjang malam berdiskusi dengan Jensen ketika dia pertama kali mengatur proyek penelitian. Dia sangat optimis dengan proyek Jensen. Pada saat ini, dia difitnah oleh orang awam, anak nakal yang muncul entah dari mana. Bagaimana dia bisa menerimanya? Sementara itu, Gregory mau tak mau berteriak. "Bocah, kau benar-benar sinis. Bekerja pada penelitian medis di balik pintu tertutup selama beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun sangat normal. Banyak pengumpulan data yang dilakukan sebelum melakukan penelitian. Kau adalah orang awam yang tidak tahu apa-apa. Kau bahkan menganggap ini sebagai alasan untuk menuduh Jensen. Kau benar-benar tidak tahu malu. Sebaiknya tunjukkan padaku bukti substantif. Jika kau bisa,
aku akan mengusir Jensen. Jika kau tidak bisa, aku ingin kau meminta maaf kepada Jensen di media arus utama negara besar H. Jika tidak, kami akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Wow! Ada keributan di antara kerumunan ketika Gregory menyelesaikan kata-katanya. Gregory sangat marah. Jadi, semua yang dia katakan harus benar. Kalau tidak, dengan statusnya, mengapa dia mengatakan hal seperti itu? Ya, bocah, katakan saja padaku jika kau punya bukti substantif. Kau tidak punya bukti dan kau masih berbicara omong kosong di sini. Apakah kau pikir kami, para dokter tidak akan memukuli orang? Menurut pendapatku, bagaimana orang awam bisa memahami hal ini? Mampu melihat tahun sastra sudah merupakan puncak pengetahuannya. Bocah, aku menyarankanmu untuk menjadi pria yang baik. Cepat dan minta maaf kepada Direktur Carlson sekarang. Carlson adalah penyayang. Dia mungkin memaafkanmu. Jika tidak, kau harus meminta maaf kepadanya di media arus utama. Itu akan sangat memalukan. Pada saat ini, Harvey tersenyum dingin dan menatap Jensen. Dia kemudian berkata, apakah kau yakin ingin aku menunjukkan kekurangan dalam laporan dan tesismu? Jantung Jensen berdegup kencang. Namun, dia tidak mengubah ekspresinya dan berkata, oke. Aku ingin melihat kekurangan apa yang bisa ditunjukkan oleh orang awam sepertimu. Bab 390. Harvey York tersenyum dan berjalan ke podium. Dia kemudian mengambil pointer dari tangan Jensen Carlson. Dia kemudian menunjuk ke beberapa tempat di layar. Banyak dokter dan ahli merasa tidak bisa dijelaskan melihat gerakannya. Apa yang dia lakukan? Apa gunanya menunjuk ke beberapa penulis dalam literatur yang dikutip daripada isi makalah? Namun, wajah Gregory Clarke tiba-tiba berubah dan ingin menghentikannya, tetapi dia masih selangkah lebih dekat. Pada saat ini, Jensen juga tersentak seolah memikirkan sesuatu. Harvey tidak menunjuk pada nama penulisnya, sebaliknya, dia menunjuk pada tanggal lahir dan kematian mereka. Pada saat ini, kebanyakan orang di kerumunan sedikit bingung. Apa yang bisa kau buktikan dengan menunjukkan hal itu? Menunjuk kekurangan dan kecurangan dalam makalah masih bisa menjelaskan beberapa masalah. Namun, apa yang dia maksud dengan menunjuk itu? Mungkinkah dia menuduh Jensen melakukan penipuan hanya karena beberapa penulis memiliki tanggal lahir dan kematian yang sama? Tipuan. Lelucon. Pada saat ini, banyak orang memandang Harvey seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Orang ini bukan siapa-siapa, mencoba menggertak semua orang di sini. Dia sangat memalukan. Mereka tidak tahu dari mana orang gila ini berasal. Dia benar-benar tidak tahu di mana dia berdiri. Pada saat ini, Harvey tertawa lagi dan berkata, Saint Clarke, kamu baru saja mengatakannya, jika laporan dan tesis ini dipalsukan, kamu akan mengusir si pembohong Jensen kan? Gregory sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tidak yakin tentang hal itu. Namun, dengan statusnya, dia pasti tidak bisa memakan kata-katanya, karena dia tidak mampu kehilangan wajahnya. Pada saat ini, dia menatap Harvey dan berkata dengan dingin. Ya, izinkan aku mengatakannya lagi. Jika laporan dan tesis ini palsu, maka aku akan segera mengusir Jensen. Tetapi jika itu benar, kau harus meminta maaf kepada Jensen di semua media arus utama Country H. Ingat, itu saja. Harvey tersenyum dan melanjutkan. Aku hanya orang awam. Aku tahu setiap kata dalam laporan dan tesis ini. Tetapi jika menggabungkannya, aku tidak tahu apa artinya. Lalu kenapa kau masih berbicara omong kosong di sini? Kau tahu bahwa kau adalah orang awam. Lalu mengapa kau masih mengoceh tentang hal itu? Kau benar-benar bodoh. Banyak orang marah pada saat ini. Apa yang dilakukan orang ini? Apakah dia orang gila? Harvey tetap tenang. Dia tidak mengubah ekspresinya menghadapi serangan orang-orang itu. Sebaliknya, dia terus berkata dengan sungguh-sungguh. Mungkin karena aku tidak dapat memahami konten profesional ini, jadi aku dapat dengan mudah melihat kesalahan besar di dalamnya. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan berkata, kami para profesional belum melihat kekurangan apapun di dalamnya.
Apa yang bisa kau lihat? Harvey menggunakan penunjuk di tangannya untuk menunjuk ke beberapa tempat. Di sini, dan di sini. Jangan bicara tentang tahun materi yang dikutip itu. Para ahli ini baru meninggal dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kutipan di sini salah. Adapun para ahli ini, mereka masih hidup 5 tahun yang lalu. Jika hanya ada kesalahan atau bahkan sedikit, itu masih bisa diterima. Kami dapat mengatakan bahwa mungkin ada kesalahan saat meninjau naskah. Namun, ada lebih dari selusin kesalahan berturut-turut. Bagaimana kamu bisa menjelaskannya? Ini menyiratkan bahwa makalah penelitian ini ditulis 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, saat itulah proyek penelitian ini didirikan seperti yang dikatakan Gregory. Mungkin bahkan sebelum mereka mengatur proyek. Perhatikan ini. Waktu ketika ahli ini meninggal tepat 3 bulan sebelum proyek didirikan seperti yang dinyatakan dalam konten. Bagaimana dia bisa salah? Jangan bilang ini juga kesalahan. Wow. Kerumunan bergosip tentang hal itu pada saat ini. Tidak ada yang memperhatikan ini. Ini karena semua orang telah membolak-balik referensi dengan santai. Siapa yang akan memperhatikan detail itu? Setelah Harvey menyatakannya, banyak orang mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mencari informasi untuk membandingkannya.